ingin melakukan titrasi pada penetapan kadar asam asetat. Perkenalkan, nama saya Adinda Cahadasvita dengan NIM 202403111193. Saya Zalia Rahayu dengan NIM 202403111191. Saya Nazwaraya Jamaludin dengan NIM 202403111195. Tujuan dari titrasi adalah menentukan kadar asam asetat CH3COOH dalam suatu larutan seperti cuka menggunakan metode titrasi asam basa dengan larutan natrium hidroksida NaOH sebagai penitrasi. Selanjutnya adalah pengertian dari titrasi asam basa adalah proses penambahan larutan basa ke dalam larutan asam atau sebaliknya hingga tercapai titik netral atau titik ekuivalen, yaitu ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Asam asetat termasuk asam lemah, sedangkan natrium hidroksida adalah basa kuat. Untuk reaksinya sebagai berikut: CH3COOH plus NaOH direaksikan menjadi CH3COONa plus H2O. Karena perbandingan reaksi 1:1, maka 1 mol NaOH akan menetralkan 1 mol CH3COOH. Dan selanjutnya phenolphthalein digunakan sebagai indikator. Larutan akan tetap bening selama masih bersifat asam. Saat semua asam sudah netral dan larutan menjadi sedikit basah, warna berubah menjadi merah muda. Warna ini menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Siapkan alat dan bahan, ada burat, statif dan klem, Erlenmeyer, lampu ukur 50 ml, beker gelas, gelas ukur, batang pengaduk, pipet volumetrik, buat pipet, pipet tetes, dan corong kaca. Untuk bahannya ada cuka makan, padatan NaOH, Aquades, dan indikator PP. Selanjutnya kita akan melakukan standarisasi larutan NaOH sebagai pembilasan. Pertama, pastikan keran burat dalam keadaan tertutup. Pasangkan corong kaca pada bagian atas. Selanjutnya, tuang larutan NaOH ke dalam buret. Karena kita melakukan pembilasan, kita hanya membutuhkan sedikit larutan NaOH sekitar 5-10 ml. Posisikan buret pada posisi horizontal dengan bagian atas buret menghadap beker gelas dan putar-putar. Tujuan dari posisi tersebut agar seluruh isi dalam buret dapat terkontak dengan larutan. Selanjutnya, buka keran buret. Lalu buang sisa-sisa setengah dari pembilasan tersebut pada bagian bawah keran buret. Untuk selanjutnya kita akan melakukan titrasi. Pasangkan corong pada bagian atas buret. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret dengan corong yang sudah ada di atas buret tersebut. Pastikan dituang sampai batasnya. Jika melebihi batas 50 ml, kita harus membuangnya sampai benar-benar pada batas tersebut. Tuangkan cuka makan ke dalam beker gelas untuk memudahkan kita mengambil larutan tersebut menggunakan pipet volume. Keluarkan udara dari dalam dengan mengempeskan bel pipet pada bagian huruf A atau aspirat, lalu masukkan ke dalam pipet volume. Lalu ambil larutan cuka sebanyak 1 ml. Masukkan larutan cuka makan menggunakan pipet volume ke dalam labu ukur dan masukkan Aquades sampai batas labu ukur. Tutup labu ukur dan kocok sampai homogen.
Tuang larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer. Masukkan indikator PP ke dalam Erlenmeyer dengan 1 tetes. Buka tutup keran buret. Lakukan titrasi sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer gunanya agar terhomogen dan berubah warna menjadi merah muda. Ketika sudah muncul warna, Erlenmeyer tetap digoyang-goyangkan hingga warna tersebut tidak berubah menjadi putih lagi, melainkan merah muda. Ketika warna sudah berubah, tutup keran buret. Untuk membacanya, lakukan dengan mata sejajar, lalu baca pada bagian bawah meniskus. Catat data dan lakukan 2 kali percobaan lagi untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat presisi dan akurat.